Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winanda Surya, NIM 22002161. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil video saya dari yang sudah saya kasih dari video Bapak Hanif Al-Qadri, yaitu video komunikasi interpersonal dalam komunikasi organisasi, yaitu ada bagi-bagiannya, yaitu horizontal, vertikal, dan diagonal. Baiklah, tidak lama-lama, langsung kita masuk ke videonya. Nah, komunikasi organisasi adalah proses pembentukan, pengiriman, dan pertukaran pesan dalam lingkungan internal organisasi. Para anggota organisasi akan saling berkomunikasi guna mencapai tujuan bersama, tujuan divisi atau kelompok dalam organisasi tersebut, serta tujuan individu. Menurut Evi Novianti dalam buku Teori Komunikasi Umum pada Aplikasinya 2019, komunikasi sangat penting bagi sebuah organisasi karena jalinan komunikasi membuat kegiatan organisasi berjalan lancar dan berhasil. Sebaliknya, kegiatan organisasi akan terhambat bahkan gagal jika tidak ada komunikasi. Jadi, komunikasi sangat penting dalam suatu organisasi. Jika tidak ada komunikasi, bahkan akan terancam akan terjadinya kegagalan. Nah, fungsi komunikasi organisasi menurut Lee Thayer. Mengutip dari buku Komunikasi Organisasi, Strategi dan Kompetensi 2016 oleh Andre Hadjana, Lee Thayer menjelaskan bahwa ada 4 fungsi komunikasi organisasi, yaitu yang pertama kita bahas tentang fungsi informasi. Komunikasi dalam organisasi berfungsi untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan kerja dan cara bertindak terhadap lingkungan organisasi. Contohnya, karyawan membutuhkan informasi soal tugas, pekerjaan, dengan siapa akan bekerja. Informasi dalam komunikasi di organisasi diperlukan untuk membangun hubungan kewenangan serta penyesuaian dan menentukan tujuan, sasaran, serta masalah yang berkaitan dengannya. Yang kedua, kita masuk ke fungsi perintah dan instruksi. Fungsi komunikasi dalam organisasi meliputi penentuan apa perintah serta instruksi yang harus diberikan kepada siapa dan bagaimana harus dijalankan. Fungsi ini juga berkaitan dengan kepatuhan pada kebijakan, standarisasi praktek kerja, prosedur, alokasi waktu, kapan harus dilaksanakan, serta ketepatan dan kelengkapan hasil kerja. Sederhananya, fungsi perintah dan instruksi berhubungan erat dengan produksi serta kegiatan operasional sehari-hari dalam organisasi. Fungsi ini kemudian disebut sebagai fungsi produksi atau fungsi tugas operasional task function. Yang ketiga, ada fungsi pengaruh dan persuasi. Fungsi pengaruh dan persuasi berkaitan dengan regulasi atau peraturan. Yang maksud dari sini yaitu peraturan yang berada dalam organisasi tersebut, yang tercipta dalam organisasi tersebut. Fungsi ini kemudian disebut sebagai fungsi pengaturan, regulatory function. Fungsi ini ditandai dengan adanya aturan tegas dalam organisasi tersebut. Aturan tersebut mencakup perilaku, informasi, komunikasi, interaksi, serta hubungan seperti apa yang dapat dibenarkan dan dilaksanakan, serta mana yang harus ditolak dan tidak boleh dilakukan. Dengan fungsi ini, manajemen dengan posisi serta kewenangan yang dapat mengendalikan informasi dan perilaku karyawan, terutama dalam hal peraturan, norma, tanggung jawab, serta loyalitas. Nah, kita maksud ke fungsi terakhir, yaitu fungsi integrasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi membuat hubungan antar anggota menjadi harmonis, baik dalam kerjasama maupun kesepakatan lain guna meraih tujuan organisasi. Fungsi integrasi berkaitan dengan komunikasi formal fungsional yang sekaligus bersifat sosial dan relasional. Integrasi karyawan dalam organisasi dapat tercapai dengan adanya saling sosialisasi nilai serta peningkatan martabat.
Contohnya, acara dan upacara dalam organisasi perayaan ulang tahun dan sebagainya. Berbagai acara tersebut akan mendampak positif bagi kepuasan kerja, harga diri, serta loyalitas karyawan. Nilai budaya organisasi yang berhubungan antar karyawan menjadi serasi dan berpengaruh pada kepuasan kerja, motivasi, moral, dan rasa betah bekerja. Jadi intinya dalam fungsi integrasi ini kita akan merasakan saling keterikatan, adanya saling harmonisasi. Jadi di situ kita merasa betah akan bekerja dan berlama-lama di organisasi tersebut. Bagaimanapun di dalam kehidupan sosial pasti terjadi komunikasi antar sesama. Praktiknya sangat mudah terlihat pada kehidupan sehari-hari dalam organisasi maupun lingkungan kerja. Pada tahun 1997, Gibson membagi komunikasi formal yang terbagi di dalam organisasi menjadi 3, yaitu komunikasi horizontal, komunikasi diagonal, dan komunikasi vertikal. Yang pertama kita bahas tentang komunikasi horizontal, yaitu komunikasi formal untuk rekan sejawat, yaitu sejajar ya. Nama lain dari komunikasi horizontal ialah komunikasi mendatar atau menyamping, mendatar. Komunikasi horizontal adalah sebuah bentuk komunikasi yang terjadi antar dua belah pihak yang jabatannya sama, posisi, kedudukannya yaitu sama level. Seperti yang terjadi antar sesama karyawan atau antar sesama pemimpin. Contohnya komunikasi horizontal dalam organisasi ya, saat mengobrol melalui telepon, rapat komisi, serta interaksi saat istirahat yaitu antar karyawan maupun antar pemimpin. Nah, apa sajakah tujuan komunikasi horizontal dalam organisasi? Check it out. Komunikasi horizontal dalam organisasi kerap terjadi begitu saja. Sadar maupun tidak, saat melakukannya, komunikasi tersebut menyimpan beberapa tujuan. Adapun tujuannya berikut, yaitu yang pertama, untuk melakukan koordinasi atas berbagai tugas. Yang kedua, ada berbagi informasi dalam rangka merencanakan berbagai aktivitas yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, ada membantu menyelesaikan masalah yang terjadi antar individu-individu pada level atau jabatan yang sama dalam satu departemen. Selanjutnya, ada mewadahi penyelesaian konflik antar individu pada level yang sama, namun berasal dari departemen yang berbeda. Jadi ini sama ya, mendatar ya. Terus selanjutnya ada memberi dukungan interpersonal, dan yang terakhir ada menjamin adanya pemahaman yang sama. Jadi itulah dia tujuan-tujuannya. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke manfaat komunikasi horizontal. Yang pertama ada membantu individu atau anggota organisasi supaya terbuka dengan individu lain yang levelnya sama. Yang kedua ada menumbuhkan kedekatan emosional antar individu di dalam organisasi. Yang ketiga ada meminimalisir masalah yang muncul antara individu dalam organisasi. Dan yang terakhir ada meningkatkan produktivitas individu atau anggota karena bebas dari konflik atau kesalahpahaman. Jadi itu dia manfaat komunikasi horizontal. Nah, banyak sekali bukan? Nah, selanjutnya kita lanjut ke komunikasi formal. Menyilang. Komunikasi diagonal. Komunikasi formal menyilang juga disebut dengan komunikasi diagonal. Suatu bentuk komunikasi yang terjadi antar dua belah pihak dari posisi yang berbeda dan tidak berada pada jalur struktur yang sama. Jadi intinya tuh gini. Departemen A dengan Departemen B, yaitu antara Departemen A dengan Departemen B mempunyai anggota yang sama, tapi dia menyilang, tidak dalam departemen yang sama. Jadi komunikasi itu terjadi karena adanya suatu hal. Nah, apabila digambarkan dalam suatu bagan, jalur komunikasi diagonal akan memotong rantai atau garis perintah secara menyilang di dalam struktur organisasi, karena itu sebutan lainnya adalah komunikasi menyilang atau cross communication.
Tujuan komunikasi menyilang atau diagonal ini juga ada, yaitu yang pertama ada mendapatkan informasi untuk dasar atau landasan kinerja, tugas dan tanggung jawab untuk semua individu atau jabatan yang ada di dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya ada membantu individu dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Yang terakhir ada sebagai sarana untuk mengirimkan umpan balik atau feedback yang tepat bagi pengirim. Terus ada manfaatnya juga, yaitu membantu pelaksanaan pekerjaan secara efektif oleh individu atau anggota di dalam organisasi. Selanjutnya memperkenalkan individu di dalam organisasi dengan fungsi dari berbagai jabatan dan keberadaan departemen yang ada. Mendorong inisiatif kerjasama antar individu di dalam organisasi supaya tujuan komunikasi organisasi dapat tercapai. Nah, bentuk-bentuk komunikasi menyilang atau diagonal. Setelah mengetahui pengertian tujuan manfaat dari komunikasi diagonal, wajib kita pahami bahwa komunikasi diagonal menjadi dua bentuk, yaitu bentuk pertama adalah komunikasi ke atas. Jadi dia ini departemen A, departemen B. Komunikasi ke atas itu dari sini ke sini. Kalau vertikal kalau ke atas kan ke sini, horizontal ke sini. Nah, kalau untuk diagonal ke atasnya dari sini ke sini, jadi dia gini. Nah, selanjutnya bentuk kedua adalah komunikasi diagonal yang mengarah ke bawah. Tadi ke sini, sekarang ke sini, ke bawah. Berbalik yaitu berbalik dari lawannya ke atas dalam bentuk komunikasi dari pihak atau individu yang memiliki posisi jabatan maupun otoritas lebih tinggi ke pihak yang lebih rendah dari departemen yang berbeda. Biasanya komunikasi diagonal ke bawah mengandung perintah, meskipun demikian hubungan kerja antar kedua belah pihak itu tidak diatur secara langsung di dalam hierarki atau struktur organisasi. Yang ketiga yang terakhir yaitu komunikasi vertikal, komunikasi formal untuk atasan dan bawahan. Sangat umum terjadi. Komunikasi ini terjadi antara atasan dan bawahan di dalam organisasi. Nah, di dalam komunikasi vertikal ini juga terbagi dua, yaitu komunikasi down sama up, yaitu komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Tapi ini vertikal. Kalau yang sebelumnya kita bahas yaitu tentang diagonal, yaitu menyamping, menyilang, beda departemen. Kalau ini masih sama jalur, cuman ini ke atas atau ke bawah. Vertical communication. Vertikal adalah komunikasi yang terdiri dari atas ke bawah atau sebaliknya, tepatnya dari pimpinan kepada anggota maupun anggota ke pimpinannya. Dua bentuknya ada downward communication dan upward communication. Yang pertama kita bahas tentang komunikasi vertikal ke bawah, yaitu downward communication. Bentuk yang pertama adalah komunikasi vertikal ke bawah. Komunikasi ini merupakan ragam komunikasi vertikal yang memberikan aliran informasi dari pihak dengan jabatan, posisi, dan otoritas lebih tinggi ke pihak yang lebih rendah, pimpinannya ke anggotanya. Terdapat 5 jenis informasi yang biasanya disampaikan melalui komunikasi vertikal ke bawah. Antara lain, yang pertama ada pimpinan memberitahukan cara melakukan suatu pekerjaan, termasuk dalam memerintah anggota dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang merupakan bagian mereka. Yang kedua ada pihak dengan otoritas lebih tinggi memberikan dasar pemikiran untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Yang ketiga ada memberitahuan, ada evaluasi kerja untuk para anggota atau pegawai. Yang keempat ada kebijakan serta berbagai praktik yang sudah ada dan atau terlaksana di dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir ada informasi yang bisa mendorong anggotanya untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ragam fungsi komunikasi vertikal ke bawah.
Keberadaan komunikasi vertikal ke bawah sangat berguna bagi para jajaran pimpinan organisasi untuk menjaga hubungan dengan bawahnya. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi dari bentuk komunikasi tersebut. Yang pertama ada sebagai media untuk menyampaikan berbagai informasi dari organisasi kepada para anggota. Komunikasi vertikal ke bawah merupakan media dalam penyampaian instruksi, persetujuan anggaran, pernyataan kebijakan, variasi standar produser, operasi, berbagai pencatatan, berbagai perubahan, pengumuman, serta pernyataan misi, serta ekspresi, tujuan, dan saran. Nah, yang kedua ada wujud, motivasi, dan dukungan untuk jajaran anggota atau pegawai level bawah. Keberadaan bentuk komunikasi vertikal ke bawah dapat digunakan sebagai wadah untuk memberikan berbagai motivasi dan dukungan dari jajaran atas kepada anggotanya. Alasannya sederhana, motivasi dukungan dari pimpinan kepada anggotanya bisa meningkatkan produktivitas mereka. Yang ketiga, sarana untuk mewujudkan kolaborasi yang kuat. Terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi saat komunikasi ke bawah terlaksana. Pertama adalah komunikasi vertikal ke bawah yang bersifat memerintah. Apabila suatu organisasi melakukan komunikasi tersebut dalam bentuk instruksi, maka kesimpulan gaya kepemimpinannya cenderung otoritas. Nah, yang kedua ada komunikasi vertikal ke bawah yang memupuk kolaborasi antara pimpinan dan anggotanya. Hal ini bisa jadi terwujud apabila komunikasi tersebut mengalirkan perhatian, dukungan, dan motivasi. Nah, untuk saran dari saya, lebih baik dalam organisasi itu memakai yang kedua. Nah, kenapa? Karena kalau kita memakai yang kedua ini, yaitu dengan kolaborasi, kita akan bekerja sama dengan hati, dengan motivasi, dengan keinginan kita sendiri. Jadi tidak dengan instruksi, jadi kita sadar diri akan tanggung jawab dan tugas kita. Nah, yang kedua ada komunikasi vertikal ke atas, upward communication. Bentuk komunikasi vertikal yang kedua adalah komunikasi ke atas. Komunikasi vertikal ke atas dipandang sangat penting bagi kelangsungan organisasi karena mengalirkan informasi dari anggota ke pihak dengan posisi jabatan yang lebih tinggi. Biasanya komunikasi ke bawah terjadi saat para anggota mengonfirmasi tugas atau pekerjaan yang sudah selesai, persoalan yang sedang dihadapi, serta penyampaian masukan terkait pekerjaan mereka. Biasanya komunikasi vertikal terjadi saat para anggota mengonfirmasikan pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang sudah selesai, persoalan yang sedang dihadapi, serta penyampaian masukan terkait pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, ada 3 fungsinya, yaitu mengalirkan informasi dari lapangan ke jajaran otoritas tertinggi dalam organisasi. Fungsi komunikasi vertikal ke atas yang pertama sangat penting bagi kelangsungan suatu organisasi. Dari para anggota level bawah, organisasi akan memperoleh laporan dari lapangan, pelanggan atau pihak di luar organisasi yang berkaitan dengan produksi barang, jasa, atau kebutuhan untuk menjaga operasional organisasi itu sendiri. Agar terlaksana dengan baik, jajaran tinggi organisasi harus memiliki keterampilan untuk mendengar, mengumpulkan umpan balik, serta bisa dipercaya. Hal tersebut supaya menghindar adanya budaya diam, culture of silence, dan atau budaya enggan berbagi informasi, culture of silos. Yang kedua ada tempat munculnya berbagai ide atau penyelesaian masalah yang baru dan kreatif. Ide yang berguna untuk menyelesaikan masalah jadi akan datang dari jajaran bawah atau orang lapangan. Mereka cenderung memiliki kreativitas yang lebih tinggi dalam menyelesaikan suatu persoalan karena kebiasaannya untuk berpikir praktis dalam menghadapi berbagai masalah berhubungan dengan pihak luar. Yang ketiga ada memantau kemajuan dari para anggota dari jajaran level bawah. Melalui komunikasi vertikal ke atas, para pimpinan bisa mendengar keluh kesah dan masukan dari jajaran level bawah. Tentu saja hal ini sangat berguna karena pihak dengan otoritas yang lebih tinggi bisa memonitor
kinerja, serta stres akibat tugas atau pekerjaan yang diberikan sekaligus kemajuan dari mereka. Apabila komunikasi formal terlaksana dengan baik, hubungan antara anggota dengan anggota, pimpinan dengan anggota maupun pimpinan dengan pimpinan lainnya akan terjaga dan terpelihara. Nah, itulah dia komunikasi horizontal, vertikal, dan diagonal. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.